Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati Ibu Rosa selaku dosen pengampu mata kuliah seminar bisnis. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Online Convenience terhadap Impulsive Buying Behavior dengan dimoderasi oleh peran sosial media selebriti tadi kasus pada pengguna e-commerce generasi Z di Indonesia. Yang pertama-tama, fenomena atau latar belakang dari penelitian saya, yaitu yang pertama, saat ini kan perkembangan teknologi di Indonesia itu cukup berkembang pesat. Nah, berdasarkan informasi dari Global Web Index, Indonesia saat ini itu memegang predikat sebagai negara dengan tingkat e-commerce tertinggi di dunia. Nah, hal ini itu juga ditunjukkan oleh Bank Indonesia bahwa nilai transaksi e-commerce di Indonesia itu mencapai 476,3 triliun pada tahun 2022, yang dimana hal tersebut itu mencerminkan bahwa pasar e-commerce di Indonesia itu memiliki ukuran yang sangat besar dan juga mempunyai potensi untuk berkembang pesat karena konsumennya itu cenderung berbelanja secara online. Nah, kemudian semakin meningkatnya penjualan secara online, itu juga terbukti bahwasanya dapat meningkatkan pula pembelian secara impulsif. Nah, peningkatan pembelian secara impulsif ini disebabkan karena faktornya konsumen itu lebih banyak menghabiskan waktu di internet. Nah, salah satu konsumen yang sering menghabiskan waktu di internet yaitu konsumen remaja dari generasi Z. Nah, hasil riset juga menunjukkan bahwasanya Gen Z juga sering menghabiskan waktunya kurang lebih selama hampir 11 jam sehari dalam menggunakan sosial media. Kemudian seiring dengan berkembangnya teknologi sosial media, muncul pula generasi baru yang biasa dikenal sebagai sosial media selebriti. Nah, sosial media selebriti ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan seseorang untuk melakukan pembelian secara impulsif. Nah, selain itu, ada juga salah satu hal yang mendorong seseorang dalam melakukan pembelian secara impulsif, yaitu disebabkan karena faktor kenyamanan online. Nah, kenyamanan online yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kenyamanan seperti kenyamanan akses, dalam akses, kemudian kenyamanan dalam bertransaksi, dan lain-lain. Lalu kenyamanan online ini juga dapat mempengaruhi perasaan secara afektif serta pandangan secara kognitif sehingga dapat mempengaruhi perilaku secara impulsif. Nah, kemudian dalam penelitian ini, di sini peneliti menggunakan kerangka teori SOR atau Stimulus Organism Response, yang dimana stimulus dalam penelitian ini itu pemicu yang merangsang konsumen, yaitu online convenience atau kenyamanan online, kemudian organisme dari penelitian di sini, yaitu penilaian internal konsumen, yang dimana attitude towards sebagai organisme, dan juga responsnya yaitu perilaku pembelian secara impulsif. Nah, selain itu, penelitian ini juga menggunakan moderasi peran sosial media selebriti. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah dimensi dari kenyamanan online itu berpengaruh terhadap attitude towards online impulsive buying behavior. Yang dimana dimensi dari kenyamanan online tersebut itu meliputi access convenience, search convenience, evaluation convenience, transaction convenience, relationship convenience, possession convenience, dan juga post-possession convenience. Lalu selanjutnya yaitu untuk mengetahui apakah attitude towards online impulsive buying behavior ini berpengaruh terhadap online impulsive buying behavior. Lalu yang terakhir yaitu apakah sosial media selebriti itu memoderasi hubungan antara attitude towards terhadap impulse buying behavior. Lalu tujuan dari penelitian di sini yaitu untuk menganalisis juga dimensi-dimensi dari kenyamanan online berpengaruh terhadap attitude towards online impulse buying behavior. Nah, untuk dimensi kenyamanan online sudah dijelaskan tadi ya teman-teman dalam tulisan masalah. Lalu selanjutnya yaitu untuk menganalisis pengaruh attitude towards online impulse buying behavior terhadap online impulse buying behavior. Dan yang terakhir yaitu untuk menganalisis pengaruh sosial media selebriti memoderasi hubungan antara attitude towards terhadap impulse buying behavior. Lalu manfaat dari penelitian di sini ada dua manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan juga praktis. Untuk manfaat teoritis yaitu untuk memberikan informasi serta pengetahuan dalam mendorong sikap impulse buying yang dipengaruhi oleh online convenience yang digenerasi oleh sosial media selebriti. Lalu manfaat secara praktisnya yaitu memberikan pertimbangan maupun saran bagi pelaku bisnis terutama pada bidang penjualan online dalam memilih metode pemasaran yang tepat.
Lalu juga membantu penyedia layanan e-commerce dalam mengevaluasi dan juga mengembangkan situs web penyebab online convenience. Nah, lalu selanjutnya landasan teori dalam penelitian ini yaitu menggunakan landasan teori SOR atau Stimulus Organism Response yang dimana menurut Mehrabian dan Russell pada tahun 1974 dari SOR di sini untuk menunjukkan mekanisme lingkungan yang dapat mempengaruhi perilaku manusia yang dimana berbagai syarat lingkungan bertindak sebagai rangsangan stimulus dan juga mempengaruhi pengalaman intra-individu atau yang biasa disebut dengan organisme, kemudian mengarah pada tanggapan orang tersebut atau respons. Nah, teori SOR dalam penelitian di sini, stimulusnya yaitu kenyamanan online, organisme, attitude towards, dan juga responsnya pembelajaran secara inklusif. Nah, landasan teori di sini menjelaskan terkait dari dimensi kenyamanan online. Ada access convenience, yang dimana menurut Sanford dan Rizky, access convenience ini tingkat kemudahan dan juga efisiensi dari konsumen dalam mengunjungi toko. Lalu search convenience menurut Bergeron dan Powder, di sini yaitu kecepatan dan juga kemudahan konsumen dalam menemukan produk yang ingin dibeli. Lalu evaluation convenience menurut John et al. Yaitu ketersediaan informasi produk yang rinci dan juga mudah dipahami melalui berbagai alat seperti gambar, video, situs website. Lalu selanjutnya yaitu transaction convenience menurut Lovelock, yaitu seberapa cepat dan mudah pelanggan dapat melakukan atau mengubah transaksi. Selanjutnya yaitu relationship convenience menurut Wade et al. Yaitu seberapa banyak hubungan atau interaksi dari pengecer kepada konsumen. Lalu possession convenience menurut Yang et al. Yaitu persepsi konsumen tentang biaya non-moneter atau tentang waktu dan uang yang dihabiskan untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Lalu post-possession convenience menurut Lovelock yaitu pengeluaran waktu dan juga upaya yang dirasakan konsumen saat menghubungi kembali perusahaan setelah memperoleh barang yang dimaksud. Nah, landasan teori di sini ada impulse buying juga. Impulse buying menurut Chang et al. Yaitu pembelian secara spontan gitu ya teman-teman, tanpa memikirkan manfaat fungsional dari barang tersebut. Lalu attitude towards menurut Schiffman dan Kano pada tahun 2027 yaitu sikap seseorang terhadap suatu objek dalam bentuk suka maupun tidak suka. Karena sikap di sini itu meliputi sikap afektif dan juga kognitif. Lalu sosial media selebriti menurut Hertiani pada tahun 2020 yaitu seseorang yang memiliki jumlah pengikut yang besar di platform sosial media yang dimana mampu dapat dengan mudah menyebarkan informasi di sosial media kapanpun diperlukan. Lalu di sini untuk model penelitiannya menggunakan teori SOR, ya teman-teman bisa dilihat untuk H1-nya access convenience terhadap attitude towards, H2 stress convenience terhadap attitude towards, H3 evaluation convenience terhadap attitude towards, sampai transaction convenience terhadap attitude towards, H5 relationship convenience terhadap attitude towards, H6 possession convenience terhadap attitude towards, dan H7 post possession convenience terhadap attitude towards. Lalu H8-nya yaitu attitude towards terhadap impulse buying. Lalu untuk H9-nya yaitu sosial media selebriti memoderasi antara attitude towards dan juga impulse buying. Lalu dalam metode penelitian dalam penelitian ini yaitu jenis penelitiannya menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif untuk populasinya yaitu konsumen pengguna e-commerce. Lalu teknik pengambilan sampelnya menggunakan teknik non-probability sampling yang dimana tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Lalu untuk metodenya yaitu menggunakan purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dari peneliti. Nah, pertimbangan tertentu dalam penelitian ini yaitu respondennya harus dari kalangan Genbi atau pada tahun kelahiran 1995 sampai 2010, domisili Indonesia, lalu pernah menggunakan e-commerce dan juga pernah melakukan pembelian di e-commerce. Jenis data di sini menggunakan data primer atau data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti kepada responden. Kemudian teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner atau melalui G-form gitu ya teman-teman, dengan skala Likert dari 1 sampai 5, meliputi sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Lalu teknik analisis datanya menggunakan SMPLS. Kenapa menggunakan SMPLS? Karena di sini untuk mempengaruhi hubungan sebab akibat antara variabel. Oke. Sekian pemaparan presentasi saya terkait seminar proposal penelitian. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.